Halo semua, nama saya Desi Widya Permata. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Universal Batam. Nah, kali ini saya akan menganalisa tentang laporan keuangan di salah satu perusahaan. Saya memilih perusahaan PT Duta Inti Daya, dan saya akan menganalisa laporan keuangan PT Duta Inti Daya di tahun 2017 dan 2018. PT Duta Inti Daya didirikan pada tahun 2005. Melalui perizinan tunggal dan eksklusif dengan AS Watson Group, PT Duta Inti Daya membuka gerai pertama Watson di Indonesia yang berlokasi di Pondok Indah Mall 2 pada tahun 2006. Watson merupakan peritel di bidang kesehatan dan kecantikan terkemuka di wilayah Asia dan Eropa. Informasi per Maret 2019, saat ini Watson Indonesia telah memiliki 106 gerai yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Watson Indonesia juga telah melakukan ekspansi ke bisnis e-commerce agar senantiasa berada lebih dekat dengan para konsumen dan selalu sedia memberikan pelayanan tanpa henti. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan misi keberadaan Watson di Indonesia, yaitu untuk mewujudkan setiap pelanggan agar selalu look good and feel great di setiap harinya. PT Duta Inti Daya bergerak dalam bidang perdagangan dan menjual barang dagangan. Perusahaan menjual produk eceran kesehatan dan kecantikan, parfum, dan kosmetik di bawah nama Watson. Nah, saya akan menganalisis dengan beberapa rasio. Pertama ada rasio likuiditas, di mana rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya. Pertama ada current ratio. Current ratio adalah kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar yang ada dalam perusahaan tersebut. Di tahun 2017, current ratio bernilai 1,57 kali. Dan di tahun 2018, current ratio bernilai 1,21 kali. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa nilai di tahun 2017 itu lebih liquid dibandingkan tahun 2018, karena dalam rasio ini, di dalam current ratio, semakin besar nilai current rasionya, maka akan semakin liquid perusahaan. Kemudian ada quick ratio. Quick ratio ini adalah digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktiva lancar setelah dikurangi dengan perusahaan. Dan semakin tinggi quick ratio suatu perusahaan, semakin baik posisi keuangan perusahaan tersebut. Nah, di tahun 2017, quick ratio bernilai 0,87 dan di tahun 2018 quick ratio bernilai 0,65. Setelah dianalisa, maka quick ratio di tahun 2017 memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan quick ratio di tahun 2018. Dan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 kondisi atau posisi keuangan perusahaan tersebut lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018. Untuk cash ratio, merupakan kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya menggunakan kas setelah dikurangi dengan setara kas. Di tahun 2017, cash ratio bernilai 0,58 dan di tahun 2018, cash ratio bernilai 0,31. Nah, setelah dianalisa, maka nilai di tahun 2017 memiliki nilai yang lebih baik atau kondisi perusahaan yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018, karena di tahun 2017 memiliki nilai yang lebih kecil jika lebih besar jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian rasio yang kita gunakan yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai sejauh mana kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya, jangka pendek ataupun jangka panjangnya. Yang pertama di dalam rasio solvabilitas ada debt to equity ratio, di mana rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan ekuitas. Tingkat rasio yang rendah berarti kondisi perusahaan semakin baik. Jadi di tahun 2017, debt to equity rasionya bernilai 1,28 dan di tahun 2018
debt to equity ratio bernilai 1,52. Bisa kita lihat di sini bahwa di tahun 2017 memiliki tingkat rasio yang lebih rendah, berarti lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian, debt to total asset ratio. Jadi rasio ini membandingkan total utang dengan total aset yang dimiliki. Tingkat rasio yang rendah, maka kondisi perusahaan semakin aman. Jadi di tahun 2017, debt to total asset ratio ini memiliki nilai sebesar 0,56 dan di tahun 2018 memiliki nilai 0,60. Bisa dilihat jika di tahun 2017 nilai dari debt to total asset ratio ini lebih kecil, berarti kondisi perusahaan lebih aman jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kemudian yang ketiga ada time interest earning ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga pada masa yang akan datang. Jadi sangat jelas bahwa semakin besar rasionya semakin baik dan semakin menguntungkan. Di tahun 2017, EBIT di sini adalah rugi. Jadi tentunya hasilnya akan menjadi minus. Bernilai di tahun 2017 bernilai minus 10,17. Di tahun 2018 time interest earned bernilai 4,04. Jadi jika dibandingkan, maka di tahun 2018 ini memiliki nilai atau yang rasionya lebih besar. Jadi semakin baik dan semakin menguntungkan jika dibandingkan dengan 2017. Jika dilihat saja kita akan tahu karena nilai di 2017 itu bernilai minus. Nah, kemudian untuk fixed charge coverage, jadi rasio ini menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam membayar beban total yang dimilikinya, termasuk biaya sewanya. Untuk 2017, fixed charge coverage ini walaupun EBIT-nya bernilai minus, namun biaya sewanya tidak. Jadi tidak menjadikan hasilnya menjadi minus karena biaya sewa memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan EBIT di tahun 2017. Nah, di tahun 2017 fixed charge coverage ini bernilai 0,92 dan di tahun 2018 fixed charge coverage memiliki nilai 1,03. Jadi jika dilihat, maka di tahun 2018 nilai rasionya lebih besar dan semakin baik dan semakin menguntungkan bagi PT Duta Inti Daya. Kemudian rasio ketiga adalah rasio profitabilitas yang merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dari modal yang digunakan. Pertama, ada gross profit margin, perbandingan laba kotor dengan penjualan dari periode yang sama. Semakin tinggi nilai di gross profit margin ini, maka akan semakin baik, karena itu merupakan atau berarti emiten mampu melakukan manajemen yang lebih baik dalam meminimalkan beban. Jadi di 2017, PT Duta Inti Daya memiliki nilai gross profit margin sebesar 0,46 dan di 2018 PT Duta Inti Daya memiliki gross profit margin senilai 0,45. Jika dianalisa atau dilihat, maka di tahun 2017 nilainya lebih tinggi, maka akan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2018. Bedanya di sini cuma 0,01% atau 0,01. Yang kedua ada net profit margin. Jadi rasio ini mengukur jumlah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap penjualan. Nah, di net profit margin ini nilainya yang tinggi, lebih tinggi, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut telah menetapkan harga produknya dengan benar dan biaya yang digunakan terkontrol dengan baik. Jadi di 2017, karena laba bersihnya bernilai negatif, maka hasilnya tentu akan negatif, yaitu sebesar minus 0,010. Di tahun 2018,
net profit margin bernilai 0,009. Bisa kita lihat bahwa di tahun 2018 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan 2017. Maka di tahun 2018 PT Duta Inti Daya dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut berhasil menetapkan harga produknya dengan benar dan biayanya yang digunakan dapat terkontrol dengan baik jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang bernilai minus. Kemudian ada return on asset atau ROA. Jadi ROA ini merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dengan menggunakan semua aktiva yang ada di perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka kondisi perusahaan akan semakin baik. Di tahun 2017, dikarenakan laba bersihnya bernilai minus, maka hasilnya tentu akan minus juga, yaitu sebesar minus 0,014. Dan di tahun 2018, ROA bernilai 0,012. Jadi kita bisa lihat bahwa di tahun 2018 kondisi perusahaan PT Duta Inti Daya ini lebih baik daripada di tahun 2017. Karena kita bisa lihat sendiri bahwa di tahun 2017 ROA-nya bernilai minus. Sedangkan 2018 hasilnya tentu yang tidak minus tentu lebih tinggi jika dibandingkan dengan hasil yang minus. Oke, selanjutnya Return on Equity atau ROE merupakan perbandingan antara laba bersih dengan total ekuitas. Jadi, semakin tinggi nilai rasio ini, maka kondisi perusahaan akan semakin baik juga. Kita lihat di tahun 2017, laba bersihnya bernilai minus dan akan menghasilkan nilai minus juga yang nilainya sebesar minus 0,06. Dan di tahun 2018 ROE bernilai 0,10 dan kita bisa lihat bahwa kondisi perusahaan di tahun 2018 lebih baik atau lebih bagus jika dibandingkan dengan 2017. Rasio keempat adalah rasio aktivitas. Sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Pertama itu ada asset turnover. Jadi inti dari rasio ini sebenarnya ingin mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam mengelola aset dalam menghasilkan penjualan. Semakin tinggi tentu semakin baik dan semakin rendah menandakan bahwa metode penjualannya belum maksimal. Jadi di tahun 2017 untuk aset turnover, total aset turnover-nya adalah sebesar 1,32 kali. Perputaran aktiva tetap di 2017 sebanyak 1,32 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp1,32 penjualan. Kemudian untuk tahun 2018 total aset turnover bernilai 1,33 kali. Artinya setiap Rp1 aktiva tetap dapat menghasilkan Rp1,33 penjualan. Yang kedua ada working capital turnover. Jadi rasio ini mengukur aktivitas bisnis terhadap kelebihan aktiva lancar atau kewajiban lancar, serta menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan untuk tiap rupiah modal kerja. Untuk tahun 2017, perputaran modal kerja adalah 5,30 atau 5 kali. Jadi artinya setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp5 penjualan. Dan untuk di tahun 2018, perputaran modal kerja adalah 11,16 atau 11 kali. Jadi setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp11 penjualan. Ketiga, account receivable turnover. Sederhananya, rasio perputaran piutang ini digunakan untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menagih penjualan kreditnya untuk diubah menjadi kas. Jadi, di tahun 2017 dan 2018 memiliki nilai perputaran piutang yang sama, yaitu 23 kali. Artinya perputaran piutang untuk tahun 2017 dan 2018 23 kali jika dibandingkan dengan penjualan. Kemudian average collection period, yaitu gunanya untuk mengetahui berapa hari rata-rata penagihan piutang dilakukan. Nah, untuk tahun 2017
didapatkan bahwa rata-rata penagihan piutang dilakukan adalah 15,76 dan di tahun 2018 diketahui bahwa rata-rata penagihan piutang dilakukan adalah 15,625. Dan kemudian ada inventory turnover. Semakin tinggi perputaran persediaan, semakin baik. Hal tersebut dikarenakan perputaran persediaan tinggi menunjukkan bahwa suatu perusahaan mampu menjual barang dengan sangat cepat. Dan memang ada permintaan akan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Di tahun 2017, inventory turnover bernilai 2,34 dan di tahun 2018, inventory turnover bernilai 2,28. Jadi rasio ini menunjukkan di tahun 2017 menunjukkan 2,34 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Dan di tahun 2018 menunjukkan 2,28 kali persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Kemudian periode perputaran inventory atau ITO didapatkan dari 360 hari per ITO, di mana di tahun 2017 didapatkan nilai 153,84 dan di tahun 2018 didapatkan 157,89. Selanjutnya, saran yang saya berikan atau saya rencanakan untuk periode berikutnya agar perusahaan bisa lebih berkembang dan apa alasan kalian merencanakan hal tersebut. Karena kembali lagi kepada awalnya, setelah kita menganalisa laporan keuangan PT Duta Inti Daya, kita dapatkan bahwa ternyata dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan di tahun 2017 rata-rata lebih bagus jika dibandingkan dengan 2018. Walaupun di tahun 2017 masih bernilai rugi dan di 2018 bernilai untung. Namun jika dibandingkan dari total aktiva, total aset, total ekuitas dan modal, bisa kita lihat bahwa di 2017 itu akan lebih bagus. Banyak yang bernilai lebih bagus jika dibandingkan 2018. Kemudian, setiap bisnis tentu harus tumbuh dan berkembang. Jika tidak, maka bisnis tersebut akan mati dan berakhir hanya pada titik pencapaian itu saja. Belum lagi dengan adanya beragam kompetitor bisnis dengan daya saing yang sangat tinggi. Jadi salah satu ciri sebuah bisnis mengalami pertumbuhan atau perkembangan yang baik adalah dengan adanya profit yang terus meningkat. Jadi ada beberapa cara di sini dari saran saya, kita bisa meningkatkan layanannya, lalu mencari cara untuk meningkatkan nilai jual kepada pelanggan. Jadi kita bisa menaikkan nilai jual kita, nilai jual perusahaan kepada pelanggan. Yang paling penting, hindari untuk berkompetisi dengan para pesaing dalam hal harga. Jadi, jangan melihat bahwa pasar harganya tinggi, rata-rata begini. Kita ingin berkompetisi dengan para pesaing dalam harga. Misalnya menaikkan atau menurunkan seenaknya tanpa ada perhitungan yang pasti. Jadi, hindari hal seperti tersebut. Kemudian kita harus memperhatikan setiap tagihan dari supplier, lalu mengatur alur kerja dan sistem, serta meninjau ulang struktur operasional untuk efisiensi yang lebih baik. Jadi, yang paling penting lagi, temukan strategi pemasaran yang jitu. Cara pemasaran dan strategi pemasaran jitu menjadikan pertumbuhan perusahaan tetap terjaga. Kunci perkembangan bisnis adalah strategi pemasaran yang baik dan bisa dijalankan dengan baik sehingga dapat menghasilkan keuntungan seperti yang ditargetkan. Oke, sekian saja yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga hari kalian menyenangkan semua. Terima kasih.